Selamat datang di ruang Anak. Karena semua mulai dari Sini. bareng aku Maul, aku Karin, Aku Zaki. Aku Febri. kita semua berempat mau ngajak ke teman-teman semua untuk mundur sebentar ke masa lalu untuk bahas hal-hal yang seru. Tenang aja guys, obrolan kita nggak seberat buku paket kok. Enjoy! Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa sih? Pernah nggak sih belanja terus ada kembaliannya nih, terus kembaliannya tuh kayak tanggung gitu, receh kayak 500, 200. Terus sama penjualnya malah ditawarin kayak pakai permen aja ya kak gitu. Pernah banget gak sih? Pernah. Kalau Kamu di mana pernahnya? Di warung kecil kah atau iya di warung-warung minimarket? Madura gitu sih seringnya. Warung-warung Madura. Tapi benar di warung Madura sering. Oh gitu lagi. Sih kemudian di warung Maduranya. Warung Madura tuh tutupnya kalau kiamat. Benar. Itu peribahasa. Benar itu. Oh iya. Iya. Soalnya Oh, baru tahu. itu 24 jam buka terus. Iya. Oh di aku kayaknya nggak ada apa. Aku nggak tahu ya. Aku bingung mereka tidurnya gimana ya? Mereka ganti-ganti shift gitu. Aku sendiri sih emang pernah sih kalau misalnya dikembaliin gitu. Tapi kayaknya aku sendiri suka nggak terima ya. Kalau Nggak ditukar terima permen. sih. Iya. Kenapa tuh? Kenapa? Karena menurut aku nggak sepadan. Yang harus aku dapetin itu ya uang, bukan permen. Tapi kan uangnya cuma 200 perak, Iya, 300 misal. perak. Tetap aja nggak bisa disamain. Itu 200 perak kalau dikumpulin 5 kali belanja jadi 1000 tuh. Lu udah beli permen, tapi nanti kan buat beli permen 1000-nya. Ya tapi kan kita Sama aja dong, nggak bisa bagiannya kumpulin permen. jadi 1000 karena kan semuanya kekumpul permen, iya gak? Gimana maksudnya itu? Ini Gini loh, kalau misalnya kita dapat uang kembalian 200, kita masih bisa ngumpulin untuk jadi 1000 kan? Iya. Tapi kalau kamu ditukar permen, apakah kamu bisa barterin permen sama permen lagi? Enggak kan? tapi kan kamu dapat mendapatkan uang 200 itu kan nggak Iya. semua warung-warung menyediakan. Nah buat iya kembaliin makanya di hal sini itu. kan kita nanya kayak kalau aku pribadi sih aku nggak setuju kalau kayak gitu. At least berusaha dulu lah gitu, maksudnya nyari dulu atau kayak gimana. Jangan yang kayak aduh males tiba-tiba langsung kayak oke kak kita balikin ya pakai permen gitu kayak apa loh. Tapi kalau di supermarket gitu lebih seringnya ke donasi bukan ke permen. Iya ke donasi kayak 200 rupiahnya didonasikan ya kak. Iya kalau 200 rupiah sih Itu gimana? Kamu enggak, kalau 200 rupiah emang didonasiin. Oh. Tapi aku Tapi lebih kan ke nggak bisa jadi 500 1000. sih, lebih Iya, Kalau di Indonesia ini nggak bisa jadi 1000. Untuk sekelas minimarket berusaha dulu lah gitu kan untuk cari kembalian gitu. Maksud aku tuh kayak tiba-tiba langsung permen, tapi jarang kan sih di minimarket. Cuman aku Iya, pernah jarang. ngejumpain sekali waktu itu dan dia dikembaliinnya pakai permen. Dan karena aku ini people pleaser, jadi aku tuh nggak berani negur gitu loh karena udah jelas-jelas kalau permen itu bukan alat transaksi gitu. Iya, karena alat transaksi di Indonesia tuh cuma uang kan, maksudnya uang yang dan koin tuh masih dicetak gitu sama Bank Indonesia. Iya, Aku pernah betul, baca betul. kayak ada meme jadinya tuh permen tuh alat transaksi ketiga di Indonesia. Karena dipakai buat kembalian. Nyetak. Oh iya iya Tapi iya. aku nggak pernah tahu. Iya iya nyedak. Iya, iya, aku pernah. iya paling kan Kalau kayak di kita pasar. kalau kayak belanja ke tempat sayur gitu kan. Iya. Nah itu kan emang barang-barangnya kayak maksudku kan kebutuhan pokok dari masakan gitu kan. Itu sering banget itu kan. Iya iya. Cuman kalau aku pernah juga, bukan aku yang ngalamin sih, aku yang lihat ibu-ibu terus kayak yaudah ibu-ibunya terima aja gitu. Tapi Kita bisa milih juga berarti. Gantinya sama ini aja, misalnya cari yang 500 nih. seribuan juga gitu ya. Iya, cari yang 1000-an aja gitu. Kan biasanya kalau belanja ke pasar buat masak. Iya sih. Iya berarti masakannya kepake buat Ini masak. di pasar nih. Iya biasanya kalau Iya, Biasa aku tuh di pasar. Kalau di warung Madura Permen. permen. Oh. Emang konteksnya harus warung Madura banget nih. Di warung lah. Di warung, iya, di warung. Ya. Tapi teman-teman sama juga nggak sih sama kayak kita kalau misalnya dari teman-teman juga apa kayak kita nggak terima gitu kan kalau misalnya yang 500 itu ditukar sama permen gitu karena jelas-jelas ya itu bukan alat transaksi gitu dan aku ngerasanya kita tuh harus tidak menormalisasikan ya. Iya tapi justru di Indonesia malah dinormalisasikan karena orang-orang nggak mau ribet gitu loh. Iya sih benar-benar Kayak sih. ya udahlah 200 perak doang gitu. Tapi sekarang tuh masih ngejumpai hal-hal kayak gitu, masih sering gitu di warung-warung. Kan sekarang tuh udah ada kayak fitur QRIS gitu kan, bayarnya bisa beberapa ratus perak juga bisa transfer gitu kan. Walaupun nggak pakai QRIS ya, aku jarang sih. Aku nggak pernah kembalian 200 belanja itu nggak pernah kembalian 200.
Kalau tapi kalau di warung itu kayaknya jarang terjadi ya. Iya, Kalau 200 perak. kalau 500 Nah, lebih seringnya 500 karena kan kalau ya 200 mah paling di minimarket ya. Karena Iya. kan harga juga secara Iya. ada yang 850. Nah, aku juga tipenya kalau 750. kembaliannya 1.000, 2.000 atau 500, aku mending passing jajanin lagi sama yang harganya segitu. Nah, iya kalau di warung Kalau itu iya. tanpa paksaan tapi kan. Iya, tanpa paksaan. Oh iya. Jadi terus karena seiring berjalannya waktu, seiring perkembangannya zaman gitu kan, si kembalian ini tuh juga udah jarang dilakuin sama penjual karena juga dari beberapa orang-orang udah ganti alat Iya. pembayaran ya. Iya, Kayak gitu. Yang tadi disebut itu udah berkembang ke kris ya. Jadi kan kalau misalnya di QR kita kalau di kris kan kita transaksi ya udah sesuai nominal gitu, kayak misalnya berapa totalnya jadi 79.500 gitu. Ya udah kita kan naruh 500-nya juga gitu. Jadi kayak nggak usah ribet untuk nunggu kembalian dan atau lagi ditukar sama permen. Tapi dari kris juga menurut aku ada beberapa yang hilang ya kalau misalnya kayak Iya, gitu. jadi kayak ada sisi sosial yang hilang, kayak misal penjual sama pembelinya tuh ngobrol dulu sambil nyari kembalian kayak gitu, atau enggak kayak sesimpel gestur nerima uang atau ngasih uang kayak gitu jadi hilang gitu. Tapi ada interaksi baru. Kalau Kris kan harus pakai internet ya. Kadang ada manusia-manusia yang Ya, cuma nggak ada pakai tuh. wifi. Di rumah. Iya. Jadi dia Nggak ada memandang kota langsung nih. ke penjualnya Iya, ya. iya. Nggak boleh tethering dulu nggak gitu. Nah itu ada interaksi baru Jadi jadinya. kamu pernah kayak gitu? Aku pernah terus kayak Bang sebagai penjualnya atau pembelinya? aku sebagai pembeli kebetulan. Dia juga pernah nih. Pekalir pada jago kandang kan? Pada jago kandang Iya. wifi di rumah. Iya, Kak, boleh tethering dulu nggak gitu? Saya nggak ada kuota gitu. aku cerita. Jadi waktu itu mengharuskan aku untuk beli gitu kan. Karena pada saat itu aku beli minum karena aku tuh kesedek pas lagi di jalan, keselak waktu pas di jalan. Terus kayak mau nggak mau aku harus beli kan, melipir ke warung gitu. Aku baru ingat kalau aku benar-benar nggak sepeser pun megang tunai gitu, megang cash. Akhirnya yaudahlah, aku setahu aku ya masih bisa beli kuota di aplikasi banknya pada saat itu gitu. Ternyata nggak jalan sama sekali gitu. Terus udah kayak gitu, karena aku udah ngambil beberapa item, aku bilang ke ibunya, ibu aku punya kuota, boleh gitu. Ibu tadi banget aku nggak punya kuota, boleh minta hotspot nggak aku bilang gitu. Ternyata ibunya nggak megang HP, yang megang HP itu bapaknya, sedangkan bapaknya lagi Jumatan. Jadi kamu nggak jadi belanjanya? Jadi terus udah kayak gitu, karena aku tuh ngerasa mungkin ibunya udah punya pikiran kali ya, aduh gue mau kabur gitu ya, belum bayar karena bayar pakai QR. Dan karena pada saat itu tuh lagi marak-maraknya orang-orang yang manipulasiin pembayaran itu loh. Oh, yang diedit-edit itu masih Yang diedit itu, jadi Iya, kayak iya. dia tuh takutnya nggak percaya kan. Terus Mm. karena aku tuh berusaha untuk mencari dulu gitu kan, gimana caranya biar aku tetap beli. Terus udah kayak gitu akhirnya aku memutuskan untuk menyimpan KTP aku. Enggak sih, seperangkat alat dompet. Terus kamu seperangkat ambil uangnya ke ATM? Jadi si dompet aku tuh ada ATM, ada KTP, SIM, STNK, semuanya aku taruh situ. Terus aku bilang, ibu aku titip ini ya sebagai jaminan kalau saya nggak akan kabur gitu, aku tuh ngomongnya. Terus akhirnya aku untungnya di depan warungnya itu ada bapak-bapak sama ibu-ibu yang lagi main game. Mereka lagi mabar guys, terus udah kayak gitu, aduh gimana ya? Kamu memberanikan diri. Iya, tapi semua itu malu banget sih, itu malu banget kayak, aduh gengsi banget gue minta Iya. hotspot. Udah kayak gitu, akhirnya aku, permisi bapak, mau bayar tapi gimana ya? Kotanya nggak ada, minta hotspot boleh nggak? Aku tuh ngomong kayak gitu. Boleh. Terus bapaknya, iya untungnya bapaknya tuh ya kalau misalnya dari tampilan itu serem banget. Jadi kan aku juga deg-degan ya mau mintanya. Ternyata dia baik, nggak apa neng, silakan, centang hotspotnya udah nyala. Dia ngomong gitu. Dia lagi mabar sama istrinya deh kayaknya. Istrinya yang hotspot. tapi istrinya, tapi Istrinya juga istrinya, tadinya mau belanja itu. Cuma mau ngasih tapi bayar dulu lah. tapi istrinya jujur agak jutek sih pas pada saat itu. Oh, dia Genit kali cemburu kamu. kali. Terus udah kayak gitu akhirnya aku hotspot bener ya pak, saya masuk dulu ke dalam, saya scan QR dulu, baru udah gitu saya bilang lagi ke bapak, aku ngomong kayak gitu. Terus aku masuk ke dalam, aku bayar lah. Terus aku tuh bayarnya tuh dia tuh kan masih loading gitu ya, jadi sama aku tuh diliatin gitu loh, jadi ini tuh beneran bukan aku ngedit. Iya. Aku bilang, bu udah masuk gitu, nggak tahu neng, dan notifikasinya adanya di HP bapak. HP bapaknya gitu.
gak apa bu, ini aja di belakang ibunya tuh ada CCTV yang ngadep ke aku gitu, jadi mereka tahu kayak gimana gitu. Terus akhirnya udah selesai pembayaran, aku bilang makasih ke bapaknya, bapak makasih ya, tapi aku itu jujur malu banget sih. Itu bisa memberanikan diri, kayaknya keren sih. Iya. Dan yang suka aku baca di X itu adalah privilege-nya Gen Z. Tapi nih ngomong-ngomong nih soal QRIS kan, kebanyakan orang tuh kayak ngegampangin nggak sih? Soalnya sekarang tuh nganggap semua warung-warung tuh udah bisa QRIS gitu, udah Iya. malas ngambil cash gitu kan. Tapi sebenarnya banyak ditemuin juga kayak sebenarnya itu nggak bagus tahu sebenarnya. Soalnya nggak semua warung tuh bisa QRIS kan, malah pada akhirnya kita mungkin nggak jadi buat belanja, buat apa misal. Ternyata warung itu nggak bisa QRIS gitu. Tapi ngomong-ngomong soal QR nih kan, tapi kan nggak semua penjual kayak nyediain QR nggak sih buat pembayarannya? Iya sih, benar-benar nggak semuanya. Apalagi kalau misalkan penjual-penjual yang udah lansia gitu. Kayak Oh mereka iya, kan nggak ngerti teknologi ya. Ya, yang jaganya nenek-nenek kakek-kakek. Banyak orang-orang yang normalisasiin kayak tukang cilok gitu, kayak Iya, misalnya pakai masa QR, nggak- nggak semua generasi ngerti Iya. itu. Betul. Kayaknya kalau untuk QR ya, Gen Z tuh akan lebih boros gak sih kalau pakai QR kalau kayak gitu? Aku sih merasa iya ya. Katanya jadi gak kerasa gitu loh uangnya keluar. Tapi aku mah tipe yang kalau pakai uang di m-banking atau di Lebih sebagainya lebih irit. Karena Aku juga Karena aku lebih malas buka HP terus gini gitu. Iya, karena iya. gini misal, kadang kita tuh mau beli sesuatu kan, tapi ternyata si warungnya itu nggak bisa QR. Nah itu salah satu pembatalan. Iya. Kita nggak jadi Nggak jadi jajan. beli, nggak iya, jadi- kita Sementara nggak kalau jadi kita beli. pegang cash kan semua warung pasti bisa cash kan. Hmm. Nah sekarang itu faktornya juga sih sebenarnya. Oh, sebenarnya people pleaser mah nggak relate sama yang gitu-gitu ya. Apalagi Kita akan cari cara gitu. Apalagi kan kita sebagai Gen Z kan suka males narik uang ke ATM kan. Kita lebih sering nuker cash sama temen Iya, sendiri. itu iya. kalian tahu gak sih, Gen Z itu mereka tuh nggak akan mau narik uang dari ATM. Jadi mereka mending pilih untuk tuker cash sama temennya. Iya. Itu baru kejadian. Sama dia, sama Feby. Tapi lagi-lagi itu masuk jadi interaksi baru gitu loh. Kayak kita aku pernah nih beberapa kali sama temen yang sebenarnya nggak terlalu akrab, tapi kayak karena dia punya cash dan aku butuh cash, jadi kayak kita tukar, aku mau tukar saldo boleh gak gitu. Kita gak terlalu akrab gitu. Jadinya akhirnya jadi akrab gitu. Iya. Itu lucu. Tapi nih, aku tuh pernah ngalamin sih suatu kayak kenapa sih sebenarnya pedagang-pedagang kayak yang jualan sarapan itu mereka tuh nggak menyediain fitur QR gitu. Sebenarnya mereka tuh nggak mau mempersulit mereka juga, soalnya mereka tuh kan jualannya tuh kayak yang diputar cepat kan uangnya. Misal mereka tuh jualan pagi kan, jadi sorenya iya. udah harus belanja lagi barang-barang buat jual besok gitu. Oh iya, benar, Jadi benar. sebenarnya kalau mereka nyediain fitur QR kayak nyusahin mereka lah buat harus narik uangnya dulu. Sementara kalau pembayarannya cash kan Langsung barangnya ada. kejual ya, mata uangnya juga Uang, langsung iya. ada. Apalagi di pasar kan jarang tersedia Iya, QR juga iya. kan. Jadi mereka nggak bisa pakai QR juga. Terus ngomongin tentang QR juga ya, pernah nggak sih kalian disuruh untuk kayak kalian belanja nih sesuatu, beli sesuatu gitu kayak Cimol, terus kalian diminta sama pedagangnya untuk tambah 500, katanya ada biaya admin. Nah kalau yang aku baca ya guys, itu tuh ternyata sebenarnya nggak boleh. Dari banknya sendiri ya, dari Bank Indonesia tuh itu tuh tidak memperbolehkan hal itu terjadi gitu. Ke pembeli ya, sebenarnya itu mah tanggungan yang si Betul, penjual. karena setelah aku cari-cari tahu juga ya, cuman aku ini baru baca-baca aja gitu kan dari komentar orang lain. Kalau ternyata mereka tuh sebenarnya ngambil ketika nyairin uang, mereka emang ada biaya adminnya. Cuman itu tuh ya bukan tanggungan pembeli gitu. Iya. Itu tanggungan penjual aja. Jadi kayak balik lagi aja kayak kamu yang jual ya kamu yang nanggung gitu Iya. kan. Dan kalau misalkan semua pembeli diminta 500 aja, itu kan bakal melebihi dari biaya adminnya. Nah sendiri. iya, bener banget. Tapi aku pernah dimintain kayak gitu dan aku ngerasanya pada saat itu ya karena people pleaser ya. Oh my God. Balik lagi ke people Kayaknya nggak pleaser. ada yang bisa nolak itu. Nggak bisa gitu, kayak itu benar harus di bold people pleaser nih gue. Jadi ya udah aku tetap kasih aja 500 itu. Cuman aku kadang kayak kok gitu sih gitu, aku kayak gitu banget. Tapi kadang itu tuh kayak ada suka minimalnya sih sebenarnya mah, kayak misal minimal pembelian 10.000 ke atas lah, nah itu ada adminnya misal. Tapi kalau yang 10.000 ke bawah itu nggak ada adminnya, terus sering juga sih sebenarnya. Oh iya, Oh, ada yang kayak gitu ya? Ada sih. Kalau aku sering nemunya ya mau 1.000 pun nambah 500. Tetap ada 500-nya ya. Kalau QR gitu. Gue bener-bener cari untung ya. nah terus karena ada QR ini akhirnya beberapa kafe tidak menerima untuk bayar cash. Padahal maksudnya
di Indonesia sendiri juga kan cash masih dibolehin ya. Iya. Kan kita masih ada uang, masih bisa transaksi gitu. Beberapa toko atau beberapa kafe tuh yang nggak ngebolehin untuk kita pakai cash, itu menurut aku masih nggak masuk akal sih. Maksud aku kayak, Cashless only. iya kok kayak gitu sih. Nah maksud aku tuh walaupun kita cash, ini uang loh. Iya, iya. tetap sah pembayarannya Nah, gitu. iya. Transaksi kan. Iya makanya di beberapa kali aku datang ke kafe tuh kayak mereka tuh bener-bener yang gak mau gitu. Ngerti gak sih? Apa ya? Itu lagi ke tadi masalah kembalian yang ditukar jadi permen. Ya. Tahu gak sih kenapa itu tuh bisa terjadi gitu? Kenapa itu tuh bisa akhirnya dinormalisasi gitu awalnya? Siapa yang memulai ini? Katanya jadi awal mulanya si kembalian ditukar permen ini tuh karena ya itu dari nggak mau ribet sama nggak mau megang koin, karena koin tuh kan berat ya. Iya sih. Kayak kalau banyak ya. aku pernah lagi lihat temen aku dia turun dari ojol, terus dia tuh mau bayarnya tuh pakai cash, terus tapi dia megang koin, jadi kayak pas dia ngeluarin uang koinnya jatuh semua. Kan repot ya, dia mulungin koinnya di tengah Iya, jalan iya. gitu. Nah jadi kayak sebenarnya sesimpel dari gak mau ribet, gak mau megang koin, terus kayak itu tadi mikirnya oh ya udahlah dapat permen juga gitu. Ya. Tapi sebenarnya kadang nggak sepadan juga. Misalkan kembaliannya 500, terus dikasih permennya 1. Padahal kan dulu tuh masih ada Bener kan banget, bener banget. 502 gitu. Iya. Sekarang masih 502 itu. Oke, jadi itu sih sejarahnya kenapa permen bisa dijadiin kembalian. Iya, istilahnya permen alat transaksi ketiga di Indonesia katanya. Nah gitu. iya, gimana sih menurut kalian kalau hal kayak gitu? Apakah kalian relate sama kita kalau kita nggak setuju gitu ya? Atau kalian punya pendapat lain kayak nggak apa sih karena aku suka permen dan aku pengen cobain banyak-banyak permen gitu, boleh? Aku malah lebih setuju kalau kita kembalian 500 tapi digantiin sama nasi goreng. Nah kalau itu nggak Itu make sense. ngelunjak gitu. Tapi satu. Nasi goreng itu pasti kalian pada gak nolak tuh. Misalkan permen hasil kembalian tuh kita tuh nggak bisa milih jenis permennya gitu loh. Iya, Kayak asal dikasih bener. doang. Diambil nih dari wadah permennya. Nih Iya, ya, asal. narasinya Padahal kan langsung kayak kasih gitu. Iya, padahal ada kayak ya aku pengennya permen Yupi gitu. Atau enggak pengennya permen. Ngomong. Kenapa langsung dia? Bisa sih milih, tapi maksudnya cuma beberapa doang. Sedangkan kan kalau Yubi itu biasanya 1.000 kan. Iya, Kalau misalnya 500 tuh dapet ting-ting. Ya ting-ting udah nggak ada. Ya, ding. Aku tuh ya udah tetap dibolehin lah cash tuh ya. Iya. Secara kamu juga bisa menerima duitnya gitu. Boleh, tapi kita juga harus dibolehin pakai uang tunai gitu lah. Betul banget. Nah jadi gitu loh guys, sejarah kembalian pakai permen ya, kembalian uang, padahal permen itu bukan alat transaksi, lebih ke mengingatkan aja. Tapi kalau untuk teman-teman yang emang terima, ya udah Enjoy nggak dengan apa-apa. permennya gitu. Iya. Intinya sih Yes. menurut aku, intinya sih menurut aku stop normalisasikan ya. Iya, karena kita kan masih punya alat transaksi yang sah ya. Tuh, Jadi banget. kalau misalkan bisa diambil kembalian dalam bentuk uang, ya minta aja dalam bentuk uang. Kita akan bahas kembali sejarah-sejarah ringan lagi. Mungkin dari teman-teman ada nih pengennya ngebahas tentang apa, biar kita riset dulu kan. Nanti kita obrolin di sini, siapa tahu kita bisa menjadi teman berdiskusi, betul, Betul, ya. Betul. Tukar pikiran. Iya betul banget. Menceritakan hal-hal baru. Iya bener banget. Nanti kalau misalnya pengen tahu sejarah-sejarah kenapa sih kabel harus panjang gitu, Iya. misalnya gitu. Atau kenapa kabel selalu warna hitam? Nah iya bener Betul banget. banget itu. Apa kita bahas sekarang aja? Enggak dong, enggak. Enggak. Sesuai teman-teman. Dan Oke guys, see you next video. Don't forget to comment, like, and subscribe.